Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati SPD. Saya dari SD Negeri Nijang. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, NTB. Kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran pada modul 3.1 ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengujian, dan pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lain. Dalam hal ini, saya sudah melakukan 2 wawancara terhadap kepala sekolah. Wawancara pertama, narasumbernya adalah Ibu Eti Mamnuwati SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Nijang, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa, NTB. Wawancara kedua saya lakukan terhadap narasumber Ibu Masriyanti SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sumirpayung, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB. Berikut ini adalah Perkenalkan, saya Endang Sukmawati SPD. Saya CGP atau calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Nijang, Kabupaten Sumbawa, NTB. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Eti Mamnuwati SPD. Kali ini saya akan melakukan wawancara tentang kasus dilema etika yang bagaimana cara beliau dalam mengambil keputusan tentang dilema etika yang kadang-kadang kami hadapi di sekolah. Mungkin sebelumnya saya meminta kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eti Mamnuwati SPD. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Nijang, Kecamatan Iwis, Kabupaten Sumbawa. Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini saya ingin sedikit melakukan wawancara terhadap kasus dilema etika yang mungkin kadang-kadang kita hadapi di sekolah. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral yang ada di sekolah? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, yaitu yang terkait dengan dilema etika atau kebutuhan moral, saya sih tidak memiliki trik-trik khusus atau mengidentifikasi khusus. Namun saya melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian nanti dari permasalahan atau kasus yang terjadi itu, yang timbul itu, mungkin saya berkoordinasi dengan teman-teman untuk mencari fakta. Atau kalau kasusnya sudah terlalu mungkin dianggap agak serius, memerlukan bantuan orang lain, maka saya akan komunikasikan dengan mobil pendidikan Nah, selama ini kira-kira juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Untuk kasus-kasus seperti itu, saya akan mencari informasi dulu ya, saya mencari informasi, kemudian informasi itu mungkin dari berbagai pihak, bisa dari teman sejawatnya atau bahkan mungkin dari siswa, tidak menutup kemungkinan juga dengan komite atau masyarakat atau wali murid seperti itu. Kita pelajari dulu setelah itu kasusnya yang terjadi seperti apa, Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan sama Ibu?
Kalau langkah-langkah ya yang mungkin saya anggap lebih efektif ya untuk mengambil keputusan, yaitu bila masalah itu perlu diselesaikan lebih cepat maka akan ditindak langsung di situ gitu. Namun ketika masalah itu perlu seperti misalnya analisa lebih gitu ya, seperti tadi itu kita akan mempelajari masalahnya, latar belakang masalahnya, seperti apa untuk mendapatkan keputusan yang kira-kira nanti ini bisa cepat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus mungkin yang terkait dengan dilematika? Kalau yang efektif ya, tadi seperti pengambilan keputusan itu ya setelah melihat mempertimbangkan berbagai hal ya, seperti yang kita tahu kita nggak mungkin dapat menyenangkan semua orang, tapi dengan mempertimbangkan ya bagaimana kasus tersebut terjadi, nah disitulah keputusan kita ambil. Paling tidak meminimalisir ya rasa kecewa terhadap keputusan yang kita ambil. Komunikasi Ya, lebih ke komunikasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini biasanya kan ada tantangan-tantangan dan kita menghadapi kasus-kasus. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan apa saja pada kasus-kasus dilematika yang pernah Ibu hadapi? Kalau tantangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa kita itu dalam mengambil keputusan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah itu adalah tantangan yang berat. Bagaimana mempertimbangkan perasaan, bagaimana memikirkan perasaan semua kepala-kepala ini, otak-otak masing-masing, karena tidak semua orang akan senang dengan keputusan. Kadang-kadang kita merasa bahwa sebenarnya menurut kita itu bijaksana sekali gitu, tetapi menurut orang lain itu tidak adil buat saya gitu. Nah itulah bagaimana meminimalisir sekali perasaan orang-orang lain terhadap keputusan yang kita ambil itu adalah tantangannya. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki satu jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dalam mengambil keputusan seperti itu, kalau memang kasusnya yang memang harus segera ditangani, maka saya berusaha menyelesaikan di tempat itu. Itu melakukan tindakan yang penanganan yang harus cepat, dan maka kita selesaikan masalahnya. Namun kalau memang permasalahan itu masih perlu Perkenalkan, saya Endang Sumawati SPD. Saya CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 dari STM Jam Kabupaten Sumbawa. Ini maka saya akan memanggil kedua belah pihak kepada masing-masing pihak untuk mencari tahu itu seperti apa sebenarnya kasus itu, karena tidak mungkin ya kita hanya dengar dan seomongan satu orang saja ketika orang itu pertikaian terjadi atau permasalahan terjadi, mungkin kita hanya mendengar sepihak saja tanpa mendengarkan pihak yang lain. Akhirnya memanggil keduanya dulu untuk mencari tahu latar belakang masalah itu, baru nanti kita melihat seperti apa itu. Dan kalau perlu seperti tadi ya kita mempertimbangkan bertanya juga dengan orang-orang sekitar. Artinya tidak dijadwalkan Ya, tergantung tidak kasus ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika yang pernah terjadi atau yang akan terjadi? Yang membantu ya itu tadi rekan sejawatnya, kemudian kalau memang permasalahan itu agak pelik
paling bisa kita petik sama saya sendiri bahwa komunikasi itu sangat penting, sangat penting ada komunikasi untuk mencari tahu, kemudian untuk memikirkan bagaimana mengambil keputusan itu agar keputusan yang seperti tadi saya bilang tidak mengecewakan semua orang gitu. Walaupun pasti ada yang terpaksa kecewa, tetapi paling tidak sudah kita menganalisir sekali, tidak sampai yang membuat orang lain akan merasa bersalah gitu. Jadi terima kasih ya, menyenangkan semua Iya. orang tidak mungkin ya. Ya. Terima kasih Bu atas wawancaranya pada hari ini. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Benjang, Kecamatan Jeris, Kabupaten Sumbawa, tentang pengambilan keputusan di rumah kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusannya ini, maka saya akan memanggil kedua belah pihak kepada masing-masing pihak untuk mencari tahu itu seperti apa sebenarnya kasus itu, karena tidak mungkin ya kita hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa. Saat ini saya akan mewawancarai Ibu Mas Riyanti SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sungai Payung. Dalam hal ini saya akan mewawancarai beliau mengenai kasus dilema etika. Bagaimana pengambilan keputusan yang beliau lakukan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Silakan. Saya Mas Riyanti SPD, Kepala SDN Sumber Payung, Kecamatan Labuan Badas. Terima kasih. Baik, saya mohon kesediaan Ibu meminta waktu Ibu sebentar dalam wawancara tentang kasus dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ini pengalaman kisah nyata yang pernah kita alami waktu saya bertugas di SDN Wijang, Kecamatan Teriwis. Dan di situ ada satu anak murid kita yang kelas 6 dari Rumah Sultan. Dia itu tidak malas datang ke sekolah, kemudian sudah tidak mau datang ke sekolah. Kita sudah berbagai mengambil kebijakan agar dia mau datang ke sekolah, tapi akhirnya belum bisa. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, saya tidak bisa memutuskan sendiri, tapi saya itu bermusyawarah, melakukan diskusi dengan teman-teman guru di sekolah, langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam menentukan satu keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau di situ ada kasus, misalnya tentang tadi murid kita yang kelas 6 tidak mau datang ke sekolah, berarti kami dari pihak sekolah pertama mengadakan kunjungan rumah, kemudian mengadakan hubungan atau berkomunikasi dengan orang tua, dan di situ melibatkan juga komite sekolah agar kasus terhadap anak tersebut dapat diselesaikan dan anak itu bisa mengikuti pelajaran sebagaimana kita harapkan. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Sama tadi, dalam pengambilan keputusan berarti kita bermusyawarah dulu dengan guru-guru, pokok dengan semua yang ada di sekolah itu kita diskusikan, kita musyawarahkan langkah apa yang harus kita tempuh atau kita ambil dalam menghadapi satu kasus tentang anak-anak yang mungkin tidak mau datang ke sekolah, anak yang malas belajar,
agar dia mau datang ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya ini karena keadaan anak itu, orang tuanya itu kebetulan tidak ada di sini Bu, dia mencari nafkah di luar negeri, jadi mamanya ke Saudi Arabia. Jadi mungkin karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang menasihati anak-anak itu, akhirnya dia itu malas sekolah. Jadi mengadakan kunjungan rumah juga ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal mungkin nggak bisa kita buat, misalnya kita buat memang jadwalnya. Kita lihat dari kasus. Kalau ada kasus, baru kita tentukan prosedur atau jadwal bagaimana langkah kita dalam menangani kasus itu. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Saya tidak mungkin menentukan harus ini yang saya lakukan tanpa saya bermusyawarah dengan teman-teman guru yang ada di sekolah saya. Jadi saya diskusikan dulu, saya musyawarahkan dulu, baru mengambil suatu keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Mungkin itu Bu. Kolaborasi Bu ya. Ya, kolaborasi dengan teman-teman guru. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman yang bermakna, yang baik bagi saya pribadi, itu bahwa kalau kita dalam mengambil keputusan harus kita musyawarahkan, harus kita diskusikan, baru bisa kita menentukan keputusan itu. Terima kasih Bu atas wawancara terkait kasus dilema etika yang sudah kita laksanakan. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Sumir Payung, Kecamatan Labuan Badas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara saya terhadap 2 kepala sekolah yang sudah saya lakukan, maka saya bisa melakukan analisis dan refleksi terhadap hasil wawancara tersebut, yaitu pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri dalam mengambil keputusan, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai kebajikan. 2. Kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan, dengan prinsip berbasis rasa peduli. 3. Keduanya sudah menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian, meskipun belum seluruhnya. Kemudian rencana ke depan para pemimpin tersebut yaitu, hal penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal mereka akan pertama, tetap berpegang pada aturan, namun tidak kaku dan tetap luas. Kedua, mengambil keputusan yang berpihak pada murid. 3. Terus menjalankan visi sekolah. 4. Tetap berkolaborasi dengan pihak terkait. 5. Menerima konsekuensi terhadap segala keputusan yang diambil. 6. Terus melakukan refleksi. Demikian kegiatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.